Saya ketika masuk tidak mengganti orang-orang yang dulu dipilih oleh Pak Basuki, kecuali delivery pekerjaannya nggak jalan. Jadi saya kalau mutusin ganti orang itu 3. 1, deliver pekerjaan bermasalah. Kalau tidak bermasalah nggak diganti. Yang kedua, loyalitas pada misi. Loyalitas pada misi ini kita targetnya ini loh. Anda agree nggak target ini? Kalau melenceng, out. Yang ketiga, periodenya habis. Persamaan itu kayak listrik soalnya. Ini listrik nyala itu nggak ada yang bilang terima kasih PLN. Kita masih ya. Iya. Coba Anda 5 tahun di Jakarta, ada tension di kota ini? Iya. Nggak ada. Cuman itu kayak listrik. Kalau listrik nyala itu nggak ada yang bilang alhamdulillah ya terang ya, alhamdulillah ya AC-nya nyala ya. Nggak ada. Nggak ada yang bilang iya ya Jakarta 5 tahun anteng ya, tenang ya, damai. Loh, itu tuh ada usaha loh di belakang itu gitu. Jadi saya ini diasosiasikan dengan beda-beda, Mas. Tergantung selera yang mengasosiasikan. Tergantung siapa ya. Bayangkan, saya ini pernah diasosiasikan. Saya pun diasosiasikan Wahabi. Lu kan piye itu loh. Boyo mengasosiasikan itu yang rodo nyambung gitu. Saya diasosiasikan Syiah, di waktu bersamaan diasosiasikan saya Wahabi. Ya, center dan you're not part of anything. Tergantung mau dilihat dari mana tuh. Dianggapnya nanti saya dekat sama sana. Sama, ya Muhammadiyah juga gitu. Pak Anies kok salawatan terus acaranya. Itu loh. Tadi malam gitu salawatan sama Bib saya. Jadi yang Muhammadiyah juga, Pak Anies kelihatannya deket banget sama NU ya. Yang NU juga bilang, Pak Anies sih kelihatannya Muhammadiyah gitu. I'm Islam period, gitu kan kira-kiranya. Nah, tapi kan sederhananya gini, Anies adalah garis keras, gitulah kira-kira, ya. Anies adalah ultra kanan, Anies adalah garis keras, Anies adalah Habib Rizik, Anies gitu kan, kira-kira kan, itu kan apa persepsi. Nah, saya itu dapat label itu kan habis pilkada. Sebelum pilkada kan tidak. Jadi gimana? Ya I let it go aja, nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Buat apa persepsi dilawan dengan kata-kata? Saya nggak bisa menjawab persepsi dengan kata-kata. Kata dia, saya A. Masa saya bilang saya B? Nggak usah. Yang saya butuhkan waktu. Karena itu I give no interviews to international media selama 3,5 tahun pertama saya tugas. Kenapa? Karena international media tahunya cuma ini. Dia nggak tahu soal transportasi, dia nggak tahu lah. Dia kalau audiensnya dia kan di luar sana. Tahunya adalah ada gubernur Kristen minoritas dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus this is the guy, kan gitu kira-kiranya. Lah terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Apa sih konsekuensinya kalau Anies radikal? Maka dia akan mengambil kebijakan yang mencerminkan itu kan. Nah udah, saya udah jalan nih. Sekarang udah 5 tahun nih. You tell me, show me policy di mana Anies ekstrim, di mana Anies unfriendly pada minoritas, di mana Anies tidak menunjukkan sikap toleransi, di mana Anies tidak memberikan kesempatan. Kalau itu ditemukan, maka yes, your assumption is correct. Dan yang lebih menyenangkan lagi, beliau telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa beliau bukan Wahabi, beliau bukan Syiah, dan beliau juga bukan liberal. Beliau ada bersama kita semua. Beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang lebih menyenangkan lagi, ternyata beliau sejalan dengan kita, yaitu menolak proyek reklamasi. Karena memang ini penting sekali Pak Anies. Kalau tadi Pak Anies salah jawab mengatakan dukung reklamasi, bubar ini semua di sini. Betul? Nah, karena ini memang kita orang-orang yang anti reklamasi. Nah, ternyata beliau sampaikan sejalan dengan kita. Dan yang lebih menarik lagi adalah penjelasannya di bagian terakhir, yaitu mudah-mudahan beliau ini bisa memenuhi, yaitu komitmennya, janjinya ke depan untuk membangun manusianya agar masyarakat Jakarta
menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Habaib, Sunni, Syiah, dan Anies Baswedan. Beberapa waktu lalu dalam sebuah obrolan santai dengan sekelompok pegiat budaya seusai acara sastra di Taman Ismail Marzuki, seorang teman yang dikenal anti Anies Baswedan mengungkapkan pendapatnya bahwa etnis keturunan Arab baik dari golongan Masyai maupun golongan Alawiyin Habaib bersatu mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurutnya, kedua golongan yang berseberangan secara genealogis, Habib dan non-Habib, dan keorganisasian Rabitah Alawiyah dan Al-Irsyad itu bersatu mendukung Anies Baswedan lantaran didukung oleh perasaan kesamaan etnis. Saya membantahnya. Saya jelaskan bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan, seorang keturunan Arab dari golongan Masyai, itu bukan berdasarkan etnisitas, melainkan karena kesamaan haluan politik. Dalam hal ini Islamisme. Jadi, misalkan Anies Baswedan seorang yang berseberangan dengan kelompok Islam kanan seperti HTI, FPI, dan PKS, dan ia diusung oleh PDIP atau PSI, lalu berlaga di Pilpres melawan Ganjar Pranowo yang dekat dengan HTI, FPI, dan diusung oleh PKS, maka mayoritas etnis keturunan Arab baik dari golongan Habaib maupun Masyai akan memilih Ganjar Pranowo, bukan Anies Baswedan. Dan bukti bahwa dukungan kepada Anies Baswedan bukan berangkat dari kesamaan etnis juga bisa diperkuat dengan fakta terbentuknya opini di kalangan etnis keturunan Arab bahwa Habaib penganut mazhab Syiah merupakan penentang Anies Baswedan sejak Pilgub 2017 hingga sekarang. Seorang teman yang lain terheran-heran mendengar keterangan saya soal Habaib Syiah. Selama ini ia berpikir bahwa semua Habaib merupakan penganut Sunni. Perbincangan itu menunjukkan banyak orang yang tak mengetahui fakta keragaman mazhab dan preferensi politik di kalangan Habaib. Meski tentu saja tidak bisa membuat klasifikasi secara hitam putih, mengingat kompleksitas variabel yang saling silang. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan secara ringkas soal keragaman tersebut dan juga kaitannya dengan Anies Baswedan. Menurutnya, kedua golongan yang berseberangan secara genealogis, Habib dan non-Habib, dan keorganisasian Rabitah Alawiyah dan Al-Irsyad itu bersatu mendukung Anies Baswedan lantaran didukung oleh perasaan kesamaan etnis. Saya membantahnya. Saya jelaskan bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan, seorang keturunan Arab dari golongan Masyai, dalam hal ini Islamisme. Jadi, misalkan Anies Baswedan seorang yang berseberangan dengan kelompok Islam kanan seperti HTI, FPI, dan PKS, dan ia diusung oleh PDIP atau PSI, lalu berlaga di Pilpres melawan Ganjar Pranowo yang dekat dengan HTI, FPI, dan diusung oleh PKS, maka mayoritas etnis keturunan Arab, dan bukti bahwa dukungan kepada Anies Baswedan bukan berangkat dari kesamaan etnis juga bisa diperkuat dengan fakta terbentuknya opini di kalangan etnis keturunan Arab bahwa Habaib penganut mazhab Syiah merupakan penentang Anies Baswedan sejak Pilgub 2017 hingga sekarang. Seorang teman yang lain terheran-heran mendengar keterangan saya soal Habaib Syiah. Selama ini ia berpikir bahwa semua Habaib merupakan penganut Sunni. Perbincangan itu menunjukkan banyak orang yang tak mengetahui fakta keragaman mazhab dan preferensi politik di kalangan Habaib.